Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mohon kepada jamaah untuk mengisi barisan atau saf yang di depan terlebih dahulu agar jamaah yang baru datang bisa masuk dan menempati tempat duduknya. Nah, bismillah, insyaallah untuk susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dari ketua panitia. Selanjutnya, materi daurah sesi pertama bersama Al-Ustaz Muhammad Saputra Al-Syafidullah. Kemudian istirahat atau coffee break. Kemudian dilanjut dengan sesi yang kedua bersama Al-Ustaz Fajar Al-Faris Afandi SHI MPD Al-Syafidullah. Kemudian penutupan dari ketua takmir MDPI. Kemudian acara selesai dengan mengambil makanan makan siang dan persiapan sholat zuhur. Sebelum kajian ini dimulai, ada hal yang perlu diperhatikan kita bersama untuk keamanan dan kenyamanan kita saat kajian berlangsung. Di antaranya, yang pertama, marilah kita menyimak dan mencatat kajian dengan sesama. Yang kedua, menjaga ketenangan saat proses berlangsung. Selanjutnya, mengaktifkan sementara alat-alat komunikasi atau merubah komunikasi selama kajian berlangsung. Kemudian, dan kami ingatkan juga bagi para jamaah yang membawa serta buah hatinya agar selalu dalam pengawasan untuk ketenangan dan keamanan kita saat kajian berlangsung. Dan tidak lupa juga untuk menjaga barang-barangnya masing-masing. Dan untuk jamaah yang mengambil gelas air minum, mohon untuk menghabiskannya dan membuatnya di tempat sampah yang telah disediakan. Nah, untuk memanfaatkan waktu, mari langsung saja kita simak sama umat. Oke, sama umat di sini ada banyak Muhammad Saputra Al-Syafidullah, yang mana beliau pernah belajar di mana Ali Salafi yang dikenal sebagai Stay Ali Nabi Surabaya. Beliau juga pernah melanjutkan ke Jami'ah Madinah Al-Alamiyah pada Fakultas Dakwah dan Usuluddin untuk bidang satunya. Saya waktu dan tempat pada tempat Masmuro wa Ma'zuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu amal saleh yang sangat mulia di sisi Allah, yang mengantarkan siapa saja yang mengamalkannya sampai kepada derajat yang mulia, yaitu kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertafaqquh fid din, dengan kita berusaha untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian
dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Maka ini merupakan nikmat yang patut untuk kita syukuri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan niat kita ikhlas di dalam menuntut ilmu ini dan menerima amal kebaikan yang kita lakukan melalui menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan membahas satu kitab yang ringkas yang berjudul Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Kitab yang merupakan ringkasan dari kitab Ta'zimul Ilmi yang artinya mengagungkan ilmu. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Fadil Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, salah satu ulama ya, yang tergolong kibarul ulama senior di Saudi Arabia, dan beliau memiliki banyak majelis yang di antara keistimewaan majelis beliau mengajarkan ilmu itu mulai dari dasar-dasar ilmu sampai tingkat lanjutan. Dan ada satu kitab yang ditulis yang kita insyaallah ta'ala akan membacanya pada pagi hari ini, adalah kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, yang merupakan salah satu kitab yang menjadi pedoman bagi para penuntut ilmu untuk bisa meraih ilmu yang banyak dan bermanfaat serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berlama-lama untuk menjelaskan apa yang ada di dalam kitab ini, karena waktu kita tidak banyak ya, sangat terbatas. Kita insyaallah ta'ala akan menggunakan khulasatul khulasah, ini ringkasan dari ringkasan. Ini kitab yang antum pegang sekarang ini ringkasan dari ringkasan kitab ini, diringkas sama Ustazuna Fajar ya, hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala yang besar bagi beliau. Dan saya ya ingin menyampaikan juga jazakumullah khairan katsiran kepada semua panitia ya, dan muhsinin yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik atas mereka semuanya, dan tidak lupa kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semua ikhwah dan akhwat yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima olehnya Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di dalam kitab ini kita nanti akan mendapati 20 kiat ya, 20 kiat agar kita sukses dalam meraih ilmu agama. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh penulis kitab ini di muqaddimah, ini Anda tidak mendapati muqaddimahnya karena ini khulasatul khulasah, ringkasan daripada ringkasan. Jika Anda baca, ini ada PDF-nya ya, dibagikan PDF-nya. Jika Anda baca di kitab yang aslinya, maka Anda akan menemukan muqaddimah, yang mana inti dari muqaddimah itu adalah Syekh ingin menjelaskan mengenai usaha seorang hamba dalam meraih ilmu itu bergantung dari bagaimana hati seorang hamba itu mengagungkan ilmu ya. Semakin besar pengagungannya kepada ilmu agama, maka akan semakin banyak dan semakin berkah ilmu yang akan diraihnya. Kemudian ya, karena sebab inilah Syekh membuat kitab kecil ini yang berisikan 20 kiat, yang apabila seseorang melakukan 20 kiat tersebut, maka dia telah mengagungkan ilmu, sehingga dia akan bisa meraih ilmu yang banyak, meraih ilmu yang bermanfaat, dan yang paling utama adalah meraih ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana beliau menutup muqaddimah ini dengan ya, satu kalimat, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, tidak mengagungkannya, maka ilmu itu tidak akan memuliakannya ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana belajar ilmu agama sangat berbeda dengan belajar ilmu yang lain ya. Kalau kita belajar ilmu yang lain ya, tidak dibutuhkan adab-adab atau amal-amal yang menyertai dalam belajar ya. Mungkin dengan
kecerdasan kita atau dengan ketekunan kita dalam belajar, maka kita akan bisa meraih apa yang kita inginkan dari ilmu-ilmu selain ilmu agama yang kita pelajari. Kita akan sukses di dalamnya. Tapi kalau untuk ilmu agama tidak hanya bermodalkan kecerdasan, tidak hanya bermodalkan ketekunan, namun juga ya selayaknya seorang hamba dalam belajar ilmu agama, dia berusaha untuk mengagungkan ilmu dengan melaksanakan 20 kiat yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini. Nah, kita langsung masuk pada kiat atau prinsip yang pertama di sini dengan istilah prinsip ya. Prinsip yang pertama adalah tadhiru wi'a'il ilmi, yaitu membersihkan wadah ilmu. Disebutkan di sini wadah ilmu itu adalah hati. Ilmu akan masuk ke dalam hati sebesar kadar bersihnya hati tersebut. Semakin bersih hati seseorang, maka semakin besar pula hati tersebut untuk bisa menerima ilmu. Ya, jadi hati yang bersih adalah hati yang terbaik dalam menerima ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya, dalil yang mendukung pernyataan ini adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah mengatakan, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah bangsa yang ummiyin, bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis, seorang rasul. Yang mana rasul ini yatlu alaihim ayatihi, membacakan atas mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mensucikan mereka. Wa yutahhiruhum ya minal kufri wa masawi'il akhlaq. Kalau di dalam Al-Mukhtasar fi Tafsir diterangkan demikian. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau membersihkan mereka dari kekufuran dan keburukan-keburukan akhlak. Dari kekufuran dan keburukan akhlak. Yang mana kekufuran ini bisa ya menjadi perkara yang mewakili penyakit syubhat, sedangkan masawiul akhlak, keburukan akhlak ini terkadang terjadi karena penyakit yang disebut dengan penyakit syahwat. Yang mana ya Allah menyebutkan Nabi SAW membersihkan, mensucikan mereka dari kekufuran dan keburukan akhlak. Setelah itu Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kemudian ya Nabi SAW mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan Sunnah, yang menunjukkan bahwasanya ya proses yang pertama kali dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini adalah tazkiyatun nafs, pensucian jiwa sebelum ta'limul Quran was sunnah, sebelum mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, manakala hati seseorang itu bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati, maka hati itu ya merupakan tempat yang terbaik untuk menampung dan menjaga ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu agama Allah Subhanahu wa taala merupakan cahaya ya, merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Sebagaimana Sa'al bin Abdullah rahimahullah mengatakan, haramun ala qalbin an yadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Sa'al bin Abdullah rahimahullah mengatakan ya, haram atas hati untuk dimasuki oleh cahaya, maksudnya adalah oleh al-ilmu, sedangkan di dalam hati tersebut terdapat sesuatu yang merupakan perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya disebutkan di sini, barang siapa yang ingin meraih ilmu hendaknya ia menghiasi batinnya dan membersihkan hatinya dari kotorannya. Yang dimaksud kotoran di sini adalah kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Syekh menerangkan dalam prinsip pertama ini bahwa
hati yang bersih itu adalah hati yang bersih dari dua kotoran, yaitu kotoran syubhat, yaitu penyimpangan-penyimpangan di dalam hal pemikiran, akidah, dan hal-hal yang membuat seseorang itu ragu-ragu dari kebenaran. Dan kotoran syahwat, kotoran syahwat, yaitu berbagai macam keinginan-keinginan hawa nafsu yang terlarang. Maka manakala hati itu bersih dari keduanya, maka hati itu akan menjadi wadah yang baik untuk menerima al-ilmu. Kemudian disebutkan di sini, ilmu merupakan permata yang indah yang tidak layak untuk ditempatkan kecuali di dalam hati yang bersih. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang mahal, yang berharga, dan sesuatu yang indah. Tentunya tempat yang digunakan untuk meletakkan barang yang sangat berharga, yang sangat indah ini tentu adalah tempat yang terbaik. Sebagaimana kalau kita beli perhiasan yang mahal, atau benda-benda yang mahal, itu biasanya dibungkus dengan bungkus yang juga mahal bungkusnya, kan gitu ya. Juga tampak kuat bungkusnya sehingga bisa menjaga apa yang ada di dalamnya. Nah, demikian pula hati. Maka apabila hati itu bersih, kemudian jauh dari syubhat dan syahwat, maka hati yang seperti ini akan menjadi wadah yang baik untuk ilmu itu bertempat di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, prinsip yang kedua. Nah, setelah membersihkan wadah ilmu yaitu hati, maka prinsip yang kedua adalah ikhlasun niyati fihi. Jadi memunculkan keikhlasan niat di dalam menuntut ilmu. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya menuntut ilmu agama adalah ibadah. Karena kalau tidak dia sebagai bagian ibadah, maka tentu tidak dituntut keikhlasan di dalamnya. Sehingga manakala kita mempelajari ilmu agama, tentu ini sangat berbeda dengan kita mempelajari ilmu yang lain. Dituntut adanya keikhlasan, dituntut adanya kebaikan niat di dalam mendorong dan memotivasi kita di dalam belajar ilmu agama ini. Mengikhlaskan niat dalam beramal adalah fondasi dan tangga agar amalan tersebut diterima. Jadi salah satu perkara yang menjadikan amal saleh seseorang diterima oleh Allah adalah al-ikhlas, ya, tidak terkecuali dalam menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu ini dituntut keikhlasan agar supaya ilmu yang dipelajari benar-benar bisa menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendukung seseorang itu untuk mengamalkannya pada akhirnya. Dengan keikhlasan maka akan menjadi ilmu itu diberkahi oleh Allah. Para salaf dahulu lebih unggul dan lebih berprestasi karena keikhlasan mereka kepada Allah Rabb alam semesta. Nah, ini para salaf dahulu lebih unggul dan lebih berprestasi bukan karena banyaknya hafalan mereka atau penguasaan mereka dengan ilmu-ilmu yang banyak, akan tetapi keunggulan mereka ada terletak pada kebersihan hati mereka dan kemurnian ikhlas mereka di dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu mereka benar-benar masuk tertancap ke dalam hatinya. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, entah syubhat atau syahwat, yang kemudian juga mempengaruhi tujuan dan niat mereka ketika belajar ilmu agama. Ada di antara para salaf itu golongan-golongan yang menyimpang, yang digambarkan Nabi SAW. Keadaan golongan yang menyimpang ini, mereka yaqra'un al-Quran, mereka membaca Al-Quran, namun apa? La yatajawazun min tarakihim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Quran mereka itu tidak melebihi daripada kerongkongan mereka, maksudnya hanya berhenti di lisan mereka saja, tidak masuk ke dalam hati, meresap menjadi satu ilmu atau keyakinan yang mendorong mereka untuk takut kepada Allah dan menjalankan syariat dengan benar, tidak menjadi satu pemahaman yang baik yang membimbing mereka di atas jalan yang lurus. Yang mana di antara penyebab hal ini adalah adamul ikhlas,
wattiba'u syahwat wa syubhat, ketiadaan keikhlasan dan mengikuti syahwat dan syubhat, sehingga ilmu yang dipelajari tidak bermanfaat sama sekali baginya. Dikatakan di sini Abu Bakar Al-Marudhi rahimahullah mengisahkan, aku pernah mendengar seseorang berbicara dengan Imam Ahmad tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad berkomentar, berkat dua hal itulah para salaf dahulu meraih kedudukan yang tinggi. Jadi kejujuran mereka di dalam kecintaan mereka terhadap ilmu, sehingga tampak pada kesungguhan mereka dalam mempelajari ilmu agama ini, dan kesungguhan hati mereka di dalam mewujudkan keikhlasan, sehingga terwujud ilmu yang bermanfaat dari setiap ilmu yang mereka pelajari dan mereka amalkan. Nah kemudian seorang penuntut ilmu itu bisa dikatakan dia ikhlas di dalam menuntut ilmu apabila dia meniatkan dalam usaha menuntut ilmunya itu 4 perkara. Ini disebutkan di sini ya. Yang itu ya. Yang pertama adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Ini niat yang harus muncul ya. Selain daripada niat untuk beribadah kepada Allah ya, meraih keridhaan Allah, meraih pahala Allah SWT melalui belajar ilmu agama, maka tujuan yang memotivasi seorang hamba itu dalam belajar ilmu agama yang pertama adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri ya. Jadi keliru seseorang apabila dia melompati niat ini pada niat yang selanjutnya, yaitu ingin menghilangkan kebodohan dari orang lain, tapi melupakan apa? Pengamalan ilmu itu pada dirinya sendiri. Jadi menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dan orang lain di sini ya orang yang terdekat dengan dia, kemudian orang-orang yang bisa ya diajak untuk membagi ilmu bersamanya gitu ya, atau yang mau belajar bersamanya. Kemudian yang ketiga, menghidupkan ilmu dan menjaganya. Menghidupkan ilmu dan menjaganya. Jadi berusaha untuk memahami ya ilmu tersebut dan menjaga ilmu tersebut agar supaya tidak hilang dari hati manusia, hati dirinya maupun hati manusia. Kemudian mengamalkan ilmu ya, karena tujuan daripada mempelajari ilmu itu adalah diamalkan ya, buah daripada pohon ilmu itu adalah al-amal ya, amal yang sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Nah 4 hal ini apabila ada di dalam niat dan tujuan penuntut ilmu ketika belajar ilmu agama, maka dia berada di atas jalan keikhlasan, maka insyaallah ta'ala dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari usaha menuntut ilmunya ya. Maka dikatakan di sini, maka kadar ilmu yang didapat oleh seseorang itu tergantung kadar keikhlasannya ya. Jika 4 hal ini ya, memiliki kadar yang tinggi di dalam niat dan tujuan serta motivasi para penuntut ilmu, maka mereka akan bisa meraih ilmu dengan banyak ya, meraih ilmu yang bermanfaat dengan banyak dan diberkahi. Namun jika 4 hal ini melemah dalam hati seorang penuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan kadar niat dan tujuannya. Berkaitan dengan keikhlasan ini, ada beberapa pernyataan dari sebagian ya, para salaf mengenai beratnya keikhlasan. Jadi para ulama-ulama kita itu dulu mereka mengakui bahwa keikhlasan di dalam menuntut ilmu itu bukan perkara yang mudah ya, bukan perkara yang mudah. Namun dia harus ya dan wajib untuk diusahakan ketika ya mereka menuntut ilmu, karena dengan keikhlasan itulah ilmu akan bisa masuk ke dalam hati dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Rubbama uhadditsu bi haditsin wahidin wali niyatun." Ada kalanya
aku menyampaikan satu hadis Nabi, dan kala itu aku memiliki satu niat yang ikhlas karena Allah. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati, maka ketika aku menyampaikan sebagian hadis tersebut, sebagian daripada satu hadis tersebut, itu mulai berubah niatku. Jadi satu hadis yang disampaikan mungkin masih sepenggal kalimat, ya, beberapa kalimat dari hadis itu ketika disampaikan itu hatinya mulai apa? Bergolak, mulai muncul niat-niat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyat. Sehingga ketika aku menyampaikan satu hadis saja, itu saya membutuhkan untuk memperbaiki niat itu berkali-kali. Nah, ini menunjukkan bagaimana meluruskan niat untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang mudah. Oleh karena itu kita wajib banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar meluruskan niat kita dan mengikhlaskan, ya, niat kita dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, prinsip yang ketiga, yaitu jam'u himmatin nafsi alaihi. Jadi membulatkan tekad atau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh mengatakan tujma'ul himmatu 'ala al-matlub bi tafaqqudi thalathati umur. Jadi bersungguh-sungguh untuk meraih segala apa yang menjadi cita-cita itu ditinjau kepada 3 perkara. Artinya manakala 3 perkara ini ada pada diri seseorang, terutama ketika dia, ya, dalam aktivitasnya menuntut ilmu agama Allah, maka insyaallah taala dia akan meraih apa yang menjadi cita-citanya. Ya, misalnya antum memiliki target keinginan untuk memiliki hafalan pada beberapa dalil-dalil misalnya, atau beberapa surat-surat Al-Quran misalnya, atau ingin menghafal beberapa hadis Nabi SAW, maka antum butuh 3 hal ini untuk bisa mencapai kesuksesan dalam apa yang menjadi cita-cita antum di dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ya, bersemangat dalam belajar, ada semangat, yaitu al-hirsu ala ma yanfa', ada semangat untuk meraih apa yang bermanfaat baginya. Fama tawaffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi, maka setiap kali seorang hamba itu diberikan taufik oleh Allah kepada apa yang bermanfaat baginya, ya, hatinya mulai cenderung kepada sesuatu yang ingin dia peroleh dari sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, maka dia pasti akan bersemangat untuk meraihnya. Ya, sama dengan seseorang ketika dia menuntut ilmu, dia bersemangat ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka muncul apa? Keinginan besarnya dalam belajar, muncul semangatnya dalam menuntut ilmu. Kemudian, ya, semangat dalam belajar ini tidak cukup, ya, tidak cukup, membutuhkan usaha yang kedua, yaitu berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk memohon ilmu yang bermanfaat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan Nabi Muhammad SAW, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Jadi berdoa, memohon pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan untuknya meraih ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang dipelajarinya. Al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi, ya, meminta pertolongan kepada Allah dalam mencapainya atau meraihnya. Kemudian yang ketiga adalah adamul ajzi an bulughil bughyati minhu, yaitu tidak bermalas-malasan atau tidak merasa lemah untuk mencapai cita-citanya, tidak lesu.
Jangan sampai kemudian seseorang ketika dia menuntut ilmu, ya, dia memiliki semangat yang berapi-api, kemudian ketika dia menjumpai satu pelajaran yang mungkin dia anggap sulit, maka pada akhirnya membuat dia surut semangatnya, membuat dia patah di tengah jalan, gitu ya. Oleh karena itu pentingnya memohon pertolongan kepada Allah ini agar memudahkan jalan kita di dalam menuntut ilmu. Ya, berusaha untuk tidak bermalas-malasan dan tidak berputus asa, ya, dikala dia mendapatkan sesuatu yang sulit. Tiga hal di atas telah digabungkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk meraih apa yang memberikan manfaat kepadamu. Kalau menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, kemanfaatan yang dimaksud di sini adalah manfaat di dalam agama dan manfaat di dalam perkara dunia. Sedangkan ilmu agama ini memberikan manfaat kepada kita dunia, memberikan manfaat kepada kita akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin meraih kehidupan dunia yang baik, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu akan mengantarkan dia untuk meraih segala kebaikan-kebaikan dan kemanfaatan di dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia. Dan siapa yang menginginkan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu agama. Karena seseorang apabila dia mengetahui ilmu agama, maka dia akan mengetahui pintu-pintu kebaikan yang bisa mengantarkan dia untuk sampai kepada kebahagiaan yang abadi, untuk sampai kepadanya, ya, surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari siksa nerakanya. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan keduanya, fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang namanya, seingat saya namanya Abdurrahman Al-Auqas. Dia ini orang yang memiliki tubuh yang cacat. Jadi badannya itu bungkuk, Pak, ya, bungkuk, terus kemudian di punggungnya ini muncul seperti daging yang membesar seperti punuk unta. Jadi kalau jalan itu seperti bentuknya seperti anak panah, ujung anak panah itu begini. Kemana-mana jadi ejekan orang-orang. Anak-anak pun juga mengejek keadaan cacatnya orang itu. Maka kemudian ibunya memberikan saran, wahai putraku, jika kamu menginginkan untuk mendapatkan kemuliaan, maka wajib bagimu untuk menuntut ilmu agama. Maka dilaksanakan apa yang menjadi nasihat ibunya ini, sampai pada akhirnya dia menjadi seorang qadhi, seorang hakim, yang setiap orang yang berperkara di pengadilan yang dipimpin olehnya, maka orang itu akan selalu gemetaran sampai Abdurrahman Al-Auqas ini meninggalkan tempat duduknya, karena saking takutnya dan saking besarnya haibat dan kewibawaan Abdurrahman Al-Auqas melalui ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila ingin mulia dunia akhirat, maka dia akan membutuhkan ilmu agama. Ini memuliakan manusia, bahkan memuliakan, ya, mereka para ahli ilmu ini Allah memuliakannya dengan ilmunya melebihi kemuliaan para raja-raja. Para penguasa itu tidak lebih mulia daripada orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, untuk meraih kemuliaan, maka bersemangat dalam belajar ilmu agama, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar memudahkannya, dan tidak bermalas-malasan serta berputus asa dalam menuntut ilmu. Kemudian dikatakan di sini, Al-Junaid rahimahullah mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bi jiddin wa sidqin illa nalahu, fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Al-Junaid rahimahullah menjelaskan, seseorang yang mengejar sesuatu dengan semangat dan kejujuran, maka pasti dia akan mendapatkan apa yang dia kejar tersebut. Jika dia tidak berhasil untuk meraih semuanya, maka pasti dia akan meraih sebagiannya. Ya, jadi kita tidak boleh berputus asa.
Kalau seandainya kita misalnya mentargetkan hafal ini dan itu gitu ya, dan memahami ini dan itu dalam ilmu agama, kemudian target kita tidak terpenuhi, pasti jika kita menempuh kiat-kiat yang disebutkan di sini, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka kita pasti mendapatkan sebagiannya, dan insya Allah sebagian besarnya kita akan mendapatkannya. Dan itu tentu jauh lebih baik daripada keadaan kita sebelum kita memulai, ketika kita belum mendapatkan apa-apa dari sebagian cita-cita yang kita ingin gapai. Nah, masalahnya kita ini lebih unggul rasa malasnya daripada semangatnya. Ini yang menjadi jihad kita ya, jihadun nafs. Masing-masing kita ini ada jihadnya, yaitu apa? Memerangi hawa nafsu, yang salah satunya adalah kemalasan. Dan malas ini termasuk perkara yang Nabi SAW berlindung darinya, sehingga ini menunjukkan bahwa rasa malas adalah keburukan dan musuh bagi kaum muslimin. Ya, terutama rasa malas di dalam menggapai kebaikan-kebaikan dan kemuliaan, yang salah satunya adalah rasa malas dalam menuntut ilmu. Nah, kita masuk pada prinsip yang keempat, yaitu sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Jadi mengarahkan tekad yang kuat, kesungguhan yang besar di dalam menuntut ilmu itu menuju kepada apa? Ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Ini mempelajari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, atau di sini disebutkan memprioritaskan mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi setiap ilmu yang bermanfaat itu mesti kembalinya kepada qala Allah wa qala Rasul, ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, sedangkan ilmu-ilmu yang lain selain Al-Qur'an dan As-Sunnah, imma khadibun lahuma, ada kalanya ilmu itu membantu untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga diambil darinya apa yang bisa mewujudkan seorang hamba itu di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apa? Ilmu apa seperti ini? Yaitu ilmu tentang bahasa Arab misalnya. Ya, seseorang mengambil ilmu ya, bahasa Arab ini adalah dengan tujuan untuk membantu dia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga sebagian ulama itu ada yang menjelaskan bahwa belajar ilmu bahasa Arab itu ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah, ada hukumnya sunnah muakkadah. Adapun yang fardu ain adalah ilmu bahasa Arab yang mendukung dia untuk memahami perkara yang wajib baginya untuk dipahami di dalam agama ini. Contoh seperti ketika kita sholat. Kita sholat itu membaca bacaan-bacaan sholat. Kalau kita tidak memahami maknanya, maka tidak akan pernah kita meraih kekhusyuan. Ya. Jadi kalau ada pelatihan sholat khusyuk, kalau terus kemudian ternyata dalam pelatihan itu tidak disinggung mengenai apa? Memahami apa yang dibaca di dalam sholat, maka ini ya pasti tidak akan meraih kekhusyuan dalam sholat. Bagaimana bisa seseorang bermunajat kepada Allah, dia tidak tahu apa yang dia munajatkan di hadapan Allah SWT. Dia membaca misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya, doa istiftah, tapi dia nggak ngerti apa maknanya, ya, kosong, sehingga tidak ada rohnya, ya, dia di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa Allah tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati orang yang lalai, ya, yang tidak apa, tidak didasari oleh kesadaran yang penuh ketika dia bermunajat kepada Allah SWT. Nah, sehingga dia tidak bisa meraih kekhusyuan. Nah, maka di antara ilmu yang mendukung untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah ilmu bahasa, terutama ilmu yang dengan kadar yang wajib untuk bisa menyempurnakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini disebutkan ilmu yang berkaitan dengan keduanya, ilmu yang tidak berkaitan dengan keduanya. Ilmu yang berkaitan dengan keduanya dipelajari sesuai kebutuhan, ya, dipelajari sesuai kebutuhan. Seperti dicontohkan di sini,
ilmu yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu ilmu tauhid dan fikih tentang ibadah. Ini contoh ya, contoh. Jadi tidak diperbolehkan tiap-tiap kaum muslimin itu jahil, bodoh kepada perkara tersebut. Maka ini akan menjadi kewajiban baginya untuk dia pelajari dari ilmu agama. Ya seperti contohnya di sini tauhid dan mengenai fikih ibadahnya. Ya, tiap-tiap orang wajib untuk mengetahui ketauhidan yang benar, akidah yang benar. Demikian pula bagaimana beribadah dengan ibadah yang benar, ini juga sangat dibutuhkan oleh semua orang. Kemudian ya, contoh seperti misalnya orang yang berprofesi sebagai pedagang, maka ada ilmu yang dia butuhkan di dalam berdagang yang wajib untuk dia ketahui, yaitu diantaranya adalah fikih tentang jual beli. Ya, fikih tentang jual beli. Maka ini menjadi kewajiban bagi pedagang untuk mempelajarinya. Atau misalnya berkaitan dengan keadaan orang yang memiliki harta yang lebih, orang kaya, maka ada kewajiban pada hartanya itu untuk mengeluarkan zakat, maka dia wajib untuk memiliki pengetahuan tentang fikih zakat. Atau dia seorang dai, ya, seorang ustadz atau semacamnya, maka dia tentu harus memiliki ilmu-ilmu yang cukup ya untuk membantu dia di dalam mengajarkan ilmu agama kepada manusia, seperti ilmu-ilmu tentang kaitannya dengan bahasa Arab, usul fikih, mustalah hadis dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah bagi semua orang, tapi bagi para duat, para ustadz ini ada kadar wajib yang harus dikuasai dari ilmu-ilmu yang semacam ini. Ya, sehingga tidak selayaknya bagi seorang dai atau seorang ustadz itu tidak memiliki dasar-dasar pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah ini, ya, karena mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya dalam mengajarkan ilmu agama kepada umat, sehingga membutuhkan banyak perangkat-perangkat ilmu yang mendukung dia untuk benar-benar bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, ya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dan kesesatan yang dihasilkan dari pemahamannya. Kemudian ada ilmu yang tidak berkaitan dengan keduanya, maksudnya tidak ada hubungannya dengan Quran dan Sunnah. Kalau dalam istilahnya Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, ajnabiyun anhuma, ilmu yang asing untuk keduanya, itu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang tidak dibutuhkan sama sekali untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang seperti ini ya tidak mengapa meninggalkannya, bahkan ya bisa kita katakan wajib meninggalkannya apabila itu termasuk golongan ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang membinasakan. Seperti contoh misalnya ilmu kalam, ilmu tentang filsafat, atau ilmu sihir. Nah, ini ilmu-ilmu yang sama sekali tidak bermanfaat di dalam kehidupan dan tidak berkaitan atau juga tidak dibutuhkan di dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Iyad Al-Yahsubi dalam kitab beliau Al-Ilma, ilmu itu sumbernya hanya dua, ya tidak lebih, kecuali bagi orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Dua sumber ilmu itu adalah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis yang dinukil oleh para tabi'in dari para sahabat. Ya, jadi ilmu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang selainnya maka dia adalah turunan daripada keduanya, atau ilmu yang mendukung atau membantu untuk memahami keduanya. Itulah ilmu yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang kelima, ya, prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima adalah sulukul jadatil musila ilaihi, jalan yang ditempuh untuk mencapai kepada ilmu atau mengikuti metode yang benar dalam belajar. Jadi kalau kita perhatikan dalam semua ilmu, ya, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain, maka mesti ada metode yang tepat untuk mempelajari ilmu tersebut. Tentu kita tidak akan bisa menyamakan belajar ilmu biologi dengan ilmu matematika.
dengan metode yang sama. Itu tidak mungkin. Ya, karena apa? Karakter dan sifat ilmu keduanya sangat berbeda. Mungkin kalau ilmu biologi membutuhkan pemahaman dan hafalan, tapi kalau ilmu matematika membutuhkan logika, nalar, dan pengetahuan kemampuan untuk menghitung, kan begitu ya. Nah, jika ilmu-ilmu dunia saja membutuhkan metodologi yang benar dalam mempelajarinya, apalagi ilmu agama, ilmu yang ya dengannya kehidupan dunia dan akhirat itu tertopang dengan baik ya, ilmu yang dengannya kebaikan dunia dan akhirat akan tercapai, maka tentu membutuhkan metode yang tepat di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ilmu memiliki jalan untuk menggapainya. Barang siapa tidak menapakinya, maka dia akan gagal meraihnya. Bisa jadi dia akan mendapatkan faidah, namun hanya sedikit dibandingkan dengan keletihan yang ia curahkan. Jadi ada orang-orang yang tidak mengetahui metode dalam belajar ilmu agama, sehingga yang terjadi adalah dia mungkin banyak menghabiskan ya, waktunya untuk membaca kitab-kitab para ulama, tapi ternyata hasil yang dia peroleh sangat sedikit. Pemahaman dan hafalan yang dia peroleh dari ilmu yang dia pelajari sangat sedikit, sedangkan usaha yang telah dicurahkan itu sangat-sangat besar ya, sangat-sangat besar. Makanya tidak heran kalau misal kita menemui ada orang yang duduk bertahun-tahun di majelis ilmu, tapi ilmunya tetap segitu-segitu saja, tidak bertambah. Atau kita mendapati ada orang yang Masya Allah semangat kutu buku misalnya, tapi ternyata pemahaman agamanya tidak bertambah kedalaman dan keluasan di dalam memahami agama. Maka ini tentu dikarenakan diantaranya adalah karena salah dalam menempuh jalan untuk meraih ilmu, atau salah dalam menggunakan metode di dalam belajar. Nah, disebutkan oleh Syekh di sini bagaimana ya metode yang benar untuk kita bisa meraih ilmu, yaitu yang pertama menghafal matan yang mu'tamad. Mu'tamad itu yang bisa dijadikan pegangan ya, bisa dijadikan pegangan. Dan matan itu apa sih? Matan itu adalah ringkasan-ringkasan ilmu yang ditulis dalam kitab kecil, biasanya dijadikan sebagai diktat di dalam belajar. Isinya adalah poin-poin penting yang terdapat di dalam satu ilmu yang dipelajari. Itu adalah matan. Dan penulisan matan ini, Masya Allah ya, para ulama kita itu istilahnya itu menggodok matan itu dengan luar biasa. Konsep pembuatan matan ini konsep yang sangat bagus. Karena matan itu akan membantu baik bagi pemula dalam menuntut ilmu maupun bagi para ulama yang sudah mendalam ilmunya. Bagi pemula, dia akan bisa mendapatkan poin-poin besar yang akan dia pelajari dalam ilmu, dan ini juga akan menjadi diktatnya ketika dia belajar ilmu agama ya, sehingga memudahkan dia untuk memahami ilmu agama secara mendasar. Bagi para ulama, matan ini sangat dibutuhkan untuk bisa menghadirkan kembali memori dan hafalan ilmu yang telah dia hafal dan dia pahami, dengan menghadirkan poin-poin penting dalam ilmu tersebut melalui matan-matan yang dibaca dan dihafalkan oleh para ulama ini. Sehingga orang yang baru belajar itu tidak kesulitan dalam memahami ilmu dan akan mendapatkan gambaran ilmu yang utuh, meskipun dari sisi poin-poin besarnya, yang kemudian dari situlah kemudian mereka mulai sedikit belajar demi sedikit untuk memerinci pembahasan ilmu tersebut. Sedangkan bagi para ulama atau penuntut ilmu yang sudah lama, maka dia bisa memurojaah kembali, mengulang kembali, mereview kembali apa yang sudah dia pelajari dari ilmu agama. Contoh misalnya ya, matan kitab yang paling terkenal di tengah-tengah kita ini, kitab Al-Usul Salasah gitu ya. Usul Salasah. Ya, kitab Usul Salasah itu sering dipelajari ya,
yang mana isi dan kandungan kitab Ushul Salasah adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam beserta semua dalil-dalil yang menerangkannya. Nah, bagi kita yang pemula, ketika kita mempelajari dan mulai menghafal kitab Ushul Salasah ini, maka kita akan mengetahui ternyata pilar dalam beragama itu harus meyakini kebenaran 3 hal ini, tentang Allah, tentang Nabi, dan tentang agama. Dan kala itu kita akan mendapati dalil-dalil yang mendukung tiap-tiap landasan tersebut, dan kita mendapatkan gambaran besar di dalam apa? Di dalam mengenal Allah, Rasul, dan agama Islam, sehingga kita mendapatkan pijakan yang kuat apabila kita mempelajari lebih dalam terhadap 3 unsur tersebut. Sedangkan bagi para ulama yang ilmunya sudah mendalam, maka sistematika matan Ushul Salasah ini bisa membantu mereka untuk bisa menghadirkan ingatan-ingatan dan pemahaman mereka pada tiap-tiap poin-poin yang 3 tersebut. Misalnya dalam kitab Ushul Salasah diterangkan ma'rifatullah, ya, mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Bi ayatihi wa makhluqatihi, misalnya gitu ya. Nah, maka kalau para ulama yang ilmunya sudah mendalam itu akan tahu, oh ini arahnya ke sini, arahnya ke sini, arahnya ke sini. Ya, pembahasannya meluasnya ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, sehingga terbantukan dengan kerangka matan-matan yang dipelajari, ya, atau matan-matan yang dibaca atau dihafal oleh mereka. Ya, jadi matan ini luar biasa, ya, sangat dibutuhkan bagi orang yang pemula, termasuk juga dibutuhkan pula bagi para ulama dan para penuntut ilmu. Tapi matan yang selayaknya untuk dipelajari dan dihafal adalah matan yang mu'tamad, matan yang bisa dijadikan sandaran. Karena tidak semua matan-matan, ya, kitab itu layak untuk dihafalkan atau bisa dijadikan sandaran. Jadi disebutkan di sini agar supaya, ya, seseorang itu mencapai, ya, ilmu yang dia inginkan atau ilmu yang dia butuhkan, maka dia wajib untuk menempuh jalan untuk meraihnya. Dan ini terbangun di atas 2 perkara. Siapa yang mengambil keduanya, maka dia pada hakikatnya telah mengagungkan ilmu, ya, karena ilmu itu tidak dituntut, ya, sehingga tercapai apa yang diinginkan, kecuali dengan menempuh 2 jalan, yaitu yang pertama adalah menghafal matan yang jami'in lirajih, ya, matan yang isinya itu menyeluruh, mencakup permasalahan yang dipelajari. Yaitu yang disebut dengan al-mu'tamad tadi, ya, al-mu'tamad, al-jami' lirajih. Dia mengumpulkan semua poin-poin yang dikuatkan oleh para ulama dalam satu permasalahan yang ingin dipelajarinya. Ya. Itu adalah matan yang mu'tamad, matan yang bisa dipegangi. Kemudian yang kedua adalah mempelajari matan tersebut, ya, mempelajari matan tersebut, mempelajari isi dan penjelasannya, gitu ya. Karena terkadang kalau seseorang itu membaca matan dan menghafalkannya, maka dia paham, gitu ya, tapi dia belum mampu untuk menguraikan tentang poin-poin yang ada di dalam matan tersebut sampai dia mendapatkan apa, pembelajaran atau pembahasan mengenai matan tersebut. Dan di antara jalannya adalah dengan mempelajarinya di hadapan guru. Pentingnya seseorang mempelajari di hadapan guru itu ada paling tidak 2, ya, 2 kebaikan. Yaitu yang pertama adalah akan jauh dari kesalahan dalam memahami. Karena dikala seseorang misalnya dia ketika membaca matan itu kemudian dia mendapati sesuatu yang sulit untuk dia pahami, maka dia bisa bergegas menanyakannya kepada guru yang mengajarkan matan tersebut. Misalnya kita belajar Ushul Salasah, di situ nanti kita menemukan kalimat-kalimat yang sulit untuk kita pahami misalnya, ya, maka kita bisa langsung bertanya kepada guru, apa yang dimaksud dengan kalimat ini di dalam matan kitab ini.
sehingga dia mendapatkan penjelasan yang tepat di dalam apa yang dia tidak paham. Yang itu tidak bisa diperoleh jika dia semata-mata bermodalkan membaca kitab itu sendirian. Kemudian yang kedua, dengan seseorang itu belajar ilmu agama langsung dengan guru, selain pemahamannya akan menjadi benar, yang kedua dia ibarat melalui jalan pintas. Dia tidak membutuhkan kitab-kitab besar yang lain untuk mendukung dia memahami isi matan kitab tersebut. Misalnya ya, kita belajar bersama guru, kita baca usul salasa misalnya. Kita sudah tidak lagi butuh kitab-kitab para ulama syarah usul salasa atau kitab-kitab lain yang membahas tentang permasalahan yang ada dalam kitab usul salasa untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari isi kitab usul salasa itu. Dengan apa? Dengan kita mendengarkan langsung dari guru. Guru bisa meringkasnya. Misalnya ya, di dalam pernyataan Syekh Muhammad dalam poin ini ya, diterangkan oleh Syekh Fulan atau ya, ulama Fulan dari kitab ini ya, atau diterangkan oleh banyak para ulama demikian. Nah setelah itu kita mendapatkan itu langsung dari guru tanpa harus bersusah-susah membuka kitab-kitab yang banyak, sehingga waktu yang kita gunakan untuk belajar sangat singkat. Ya, beda dengan kemudian kita buka kitab usul salasa, kita buka kitab syarah misalnya, kita baca sendiri. Dengan kemudian kita belajar langsung dengan guru, maka waktu yang kita peroleh akan lebih singkat dan akan lebih baik dalam memahami kitab tersebut dengan bimbingan guru yang tentunya memenuhi persyaratan ya. Disebutkan di sini persyaratan seseorang menjadi guru itu yang pertama dia mumpuni di sini dia memiliki ilmu yang diajarkannya ya. Memiliki ilmu yang cukup untuk diajarkan kepada yang lain. Kemudian yang kedua cakap dalam mengajar ya, ada kemampuan guru ini dalam memahamkan ilmu yang disampaikannya kepada murid. Nah, kalau orang itu bisa mendapatkan guru seperti ini Pak, mumpuni, punya ilmu, kemudian mampu mengajar dengan baik, maka dia telah melalui jalan pintas untuk meraih ilmu yang banyak. Disebutkan di sini Muhammad Murtada Az-Zabidi menjelaskan dalam bait-bait syair yang berjudul Alfiyatus Sanad, sekalipun seseorang hidup 1000 tahun ia tidak akan menggapai tujuannya yaitu ilmu, maka pelajarilah inti setiap ilmu dengan cara menghafalkan matan yang menghimpun pendapat terkuat, yaitu yang rajih dalam setiap permasalahan ya, terutama ilmu-ilmu fikih ya, mencari matan yang mu'tamad tadi, yang bisa dipegangi. Kemudian pelajarilah matan tersebut dari guru yang mumpuni ilmunya dan bagus cara mengajarnya ya. Jadi apa yang diterangkan tadi diambil dari apa yang disebut oleh Murtada atau Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam bait-bait syair beliau. Nah jalan inilah yang bisa menyampaikan seseorang sampai kepada tujuan untuk meraih ilmu agama yang luas. Dan penguasaan kita kepada banyak matan gitu ya, itu akan mengantarkan kita untuk bisa meraih banyak ilmu. Nah, sehingga di prinsip yang keenam ini ya, kita mendapati di sini memperhatikan cabang-cabang ilmu dan memprioritaskan yang terpenting. Ya. Memperhatikan cabang-cabang ilmu. Dinyatakan di sini oleh Syekh Saleh, tidak layak bagi orang yang mulia meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat jika ia merasa memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Terlebih manakala bisa dijadikan alat bantu untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Tidak pantas baginya untuk mencela ilmu yang tidak diketahuinya atau merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Sungguh perilaku tersebut adalah sebuah kekurangan dan kehinaan. Jadi ada poin yang bisa kita ambil di sini, yaitu ya, disebutkan di sini orang yang berakal dan orang yang jahil. Orang yang berakal itu memperhatikan cabang-cabang ilmu, menunjukkan bahwa orang ini mengagungkan ilmu agama dengan tidak memilah-milah ilmu-ilmu tersebut. Maksudnya memilah-milah itu maksudnya begini, ini menurut saya manfaat buat saya, yang ini nggak manfaat. Itu tidak ada dalam ilmu agama seperti ini. Semua ilmu agama itu bermanfaat ya. Namun diperbolehkan seseorang dalam menuntut ilmu agama itu
mengutamakan yang penting yang dia butuhkan daripada yang penting lainnya, itu boleh, dengan tanpa meremehkan cabang-cabang ilmu yang lain. Ada sebagian ikhwah kami mendapati mereka sangat getol sekali belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu manhaj dan seterusnya. Ini sangat bagus. Tapi ketika kami menyampaikan kepadanya, Anda juga butuh belajar ilmu fikih, ilmu tentang muamalah, tentang akhlak dan semacamnya, maka dia mengatakan, hendaklah saya cukup belajar ilmu akidah saja. Yang penting kalau akidah saya lurus benar, insya Allah ya peluang saya dapat ampunan dari Allah atas kesalahan saya itu sangat besar. Ini kami dengar ya. Nah, ini tentu suatu kesalahan. Kenapa? Karena seseorang itu kalau belajar ilmu akidah butuh ilmu yang lain. Sebagaimana apa? Iman yang wajib itu dibangun butuh sesuatu yang bisa menyempurnakan imannya yang wajib tersebut dengan apa? Perkara-perkara yang mustahabat, perkara-perkara yang lain-lainnya dari cabang-cabang ilmu agama yang lain. Ya, apalagi dia juga tidak akan bisa menyempurnakan kewajibannya di dalam beriman jika dia tidak mengetahui kewajiban-kewajiban dia dalam beribadah kepada Allah, di dalam perintah-perintah Allah yang wajib dipenuhi atau larangan-larangan Allah yang wajib untuk ditinggalkan. Seharusnya orang itu ketika dia belajar ilmu akidah, maka dia semangat pula untuk belajar ilmu fikih, dia akan bersemangat pula untuk belajar ilmu tentang akhlak, tentang tazkiyah, tentang ilmu-ilmu agama yang lainnya. Semakin kuat akidahnya tentu akan berharap untuk agamanya semakin sempurna. Dan dengan keinginan yang besar untuk menyempurnakan agama ini, tentu juga memprioritaskan ilmu-ilmu yang lainnya. Meskipun mungkin dari sekian banyak ilmu itu dia lebih memprioritaskan ilmu akidahnya daripada ilmu yang lain misalnya, tapi tetap tidak memandang sebelah mata ilmu-ilmu yang lainnya ya. Jadi orang itu ada yang belajar ilmu usul-usul agama ini, itu kemudian menganggap bahwa ilmu yang lain hanyalah cabang gitu. Sehingga kalau cabang nggak perlu untuk diperhatikan, yang penting perhatian pada apa? Pokoknya. Padahal tidak demikian. Ilmu agama itu berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Ya, meskipun tentu apa? Dengan semua banyak ilmu agama yang banyak seperti ini, tentu kita tidak bisa menguasai semuanya. Maka para ulama menasihatkan kepada kita untuk mencari ilmu apa? Yang menurut kita paling penting untuk kehidupan kita dari ilmu-ilmu yang penting lainnya. Itu yang kita prioritaskan, baru kemudian kita merambah kepada ilmu penting yang lainnya yang mungkin prioritasnya tidak lebih utama dari ilmu yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan dikatakan di sini, sedangkan orang yang jahil, orang yang bodoh itu justru apa? Mencela dan meremehkan cabang ilmu yang tidak dikuasainya. Misalnya dia hebat dalam masalah akidah. Apa itu belajar kok isine belajar muamalah, belajar apa kerukunan berkeluarga atau belajar tentang ilmu ini dan itu. Nah, ini tidak benar. Tapi kalau sekedar hanya mengingatkan ya, di dalam kita berdakwah atau dalam kita menuntut ilmu, ada ilmu yang paling prioritas, jangan dilupakan ya. Meskipun belajar ilmu yang cabang itu juga diperlukan, maka jangan melupakan yang paling utama ya. Nah, itu boleh, tapi kalau meremehkan ilmu yang lain, maka ini sama dengan meremehkan agama, karena itu juga bagian daripada agama ya. Ada sebagian orang itu yang begitu, pokoknya aku belajar ilmu akidah manhaj tok ya. Apalagi kemudian mengkotak-kotak ustadz, ini saya hanya mengambil ilmu yang menurut saya fiqh, ustadznya ini saja gitu. Padahal namanya manusia terbatas, tidak ada seorang manusia itu yang bisa mengumpulkan semua kebenaran itu ada pada dirinya, tidak ada, mesti ada benar ada salahnya. Kalau memang dikoreksi betul, orang itu juga akan menemukan kesalahan-kesalahannya. Cuman kan tentu tidak selayaknya, apalagi seorang murid itu berusaha untuk mengkorek kesalahan gurunya, ini tidak selayaknya. Dulu para murid-murid di zaman generasi keemasan dulu, mereka berusaha untuk supaya tertutupi aib gurunya ini, sampai ada yang bersedekah sambil berdoa kepada Allah, ya Allah tutupilah aib guruku ini supaya aku bisa mendapat keberkahan ilmu dari guruku. Yang menunjukkan bahwa mereka sadar bahwa namanya guru ya, yang mengajarkan ilmu agama mesti ada kekurangannya ya.
Tapi kalau seandainya murid itu fokus pada kekurangan sang guru sedangkan kelebihannya sangat besar, maka tentu dia akan diharamkan untuk meraih ilmu yang banyak dari gurunya tersebut. Ya. Maka ini tentu tidak selayaknya dilakukan. Nah, kemudian yang ke-7 ya, prinsip yang ke-7. Prinsip yang ke-7 adalah bersegera mulai belajar dan memaksimalkan masa muda. Ini ada 2 poin ya. Bersegera belajar dan yang kedua memaksimalkan masa muda. Jadi masa yang terbaik dalam belajar ilmu agama adalah masa muda. Kenapa? Karena masa muda itu semua kenikmatan Allah itu Allah berikan pada puncaknya. Semua kenikmatan Allah SWT Allah berikan kepada manusia itu ya puncaknya adalah pada masa muda. Ketika kondisi tubuhnya sehat, ya, kemudian akal dan pikirannya itu benar-benar kuat untuk menerima ilmu, kemudian juga memiliki waktu yang banyak, waktu yang luang, karena belum memiliki tanggung jawab yang besar di dalam urusan-urusan keluarga atau urusan-urusan umat. Nah, maka masa muda ini adalah masa terbaik dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wal ilmu fi sinni syabab asra' ila nafs wa aqwa ta'alluqan wa nusuqa. Ilmu di usia muda ya, itu lebih cepat diterima oleh hatinya. Wa aqwa ta'alluqan, dan sangat kuat menggantung dan melekatnya di dalam jiwanya. Oleh karena itu masa muda ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab kelak secara khusus daripada apa? Pertanyaan mengenai umur secara umum. Ya, kan Nabi pernah mengatakan ightanim khamsan qabla khamsin gitu ya. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya, karena ini nanti akan ditanya nanti pada hari kiamat. Apa yang telah kau lakukan dengan masa mudamu ya, di dalam apa? Menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Namun masa muda ini ternyata apa? Masa yang pendek, tidak lama ya. Masa yang tidak lama. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan masyabbahtus syabab illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata. Tidaklah aku menyerupakan masa muda itu kecuali dengan sesuatu yang ada pada lengan bajuku kemudian jatuh. Ya, maksudnya apa? Maksudnya sangat pendek sekali, sangat singkat sekali masa muda ini. Oleh karena itu sebetulnya menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang tua itu bagaimana supaya generasi muda kaum muslimin ini itu benar-benar ya, diisi masa mudanya ini dengan kebaikan-kebaikan, menjadi masa muda yang gilang gemilang. Karena kalau kita memperhatikan peradaban-peradaban kaum muslimin di masa dahulu, kegemilangan kaum muslimin di dalam sejarah mereka pada masa yang dahulu, itu usia-usia muda itu sudah mencapai tugas-tugas yang berat. Seperti Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Beliau itu mendapat amanah untuk menjadi panglima perang, yang mana beliau tentu memimpin para sahabat senior kala itu di usia 18 tahun. 18 tahun jadi panglima tentara, Pak, yang mana mungkin di masa sekarang jabatan itu bisa diperoleh di usia yang cukup tua. Pernah ada sisa-sisa daripada orang-orang atau keluarga dari dinasti Umayyah ya, namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini ketika menjadi buronan politik oleh dinasti Abbasiyah, kan dinasti Umayyah itu setelah runtuh maka digantikan dinasti Abbasiyah. Nah, sisa-sisa orang-orang dinasti Umayyah ini salah satunya adalah Abdurrahman. Abdurrahman ini kemudian lari ke Andalus.
dengan usia kurang lebih 18 tahunan. Dia lari ke negeri Andalus, kemudian dia bisa menciptakan kekhilafahan di sana, bikin satu negara baru. Seorang pemuda bisa bikin negara, bayangkan. Kita yang sudah tua bisa bikin apa? Dan kalau kita baca kegemilangan para pemuda-pemuda Islam di masa dahulu itu luar biasa. Apa penyebabnya? Ya kematangan berpikir mereka, sembari apa? Kesadaran mereka bahwa masa muda mereka ini adalah masa yang paling gemilang di dalam perjalanan umur hidup mereka, sehingga mereka betul-betul memanfaatkan masa muda mereka ini untuk mentorehkan prestasi di dalam sejarah hidup mereka. Nah, sehingga dalam menuntut ilmu ini memang yang terbaik adalah di masa muda, ya, di masa muda. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di usia tua juga mampu untuk meraih kegemilangan di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena para sahabat Nabi dulu, Pak, itu mereka banyak masuk Islamnya di usia tua. Tapi meskipun di usia tua dan waktunya cukup singkat di dalam apa? Hidup di dalam Islam, gitu kan? Karena masa tuanya baru masuk Islam, tapi mereka telah menorehkan prestasi yang luar biasa bagi Islam dan kaum muslimin dalam sejarah Islam. Ya, kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka orang-orang yang dikala itu masuk Islam sudah cukup berumur, gitu ya. Meskipun belum benar-benar tua, tapi sudah masuk usia yang mendekati tua, ya. Sudah 30 tahunan ke atas mereka masuk Islam. Ada juga Hamzah bin Abdul Muttalib, orang yang sudah sepuh, masuk Islam, paman Nabi SAW. Hidup hanya berapa tahun di dalam agama Islam, di dalam keislamannya, tapi namanya sampai sekarang tetap diingat di dalam sejarah Nabi SAW sebagai orang yang mulia dan menjadi pahlawan kaum muslimin. Dan masih banyak lagi yang menunjukkan bahwasanya pada hakikatnya umur itu bukan penghalang, tapi tentunya umur muda itu lebih baik, ya, lebih baik untuk menjadi satu umur yang digunakan untuk belajar. Dikatakan di sini ilmu yang dipelajari di masa muda itu lebih cepat dikuasai dan lebih melekat dalam ingatan. Al Hasan Al Basri rahimahullah bertutur, belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Maksudnya apa? Ngukirnya memang berat, tapi kalau sudah terukir sulit untuk dihapus. Awetnya ilmu yang dipelajari saat kecil seperti awetnya ukiran di atas batu. Barang siapa memanfaatkan masa mudanya, niscaya ia akan meraih cita-citanya, sehingga di masa tuanya ia akan bahagia dengan kenikmatan yang dirasakannya. Di masa tua ya dia tinggal mengambil manfaat daripada ilmu yang sudah dipelajari di masa mudanya. Namun di sini dikatakan, ya, mohon tidak dipahami dari keterangan di atas bahwa orang yang sudah tua tidak perlu lagi belajar. Justru banyak sahabat Rasulullah SAW yang mulai belajar di usia senja mereka. Ya. Jadi poin yang bisa kita ambil di sini bahwa masa muda itu cepat berlalu karena singkatnya waktunya. Belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu, sulit memang, tapi akan mendapat, ya, kemanfaatan yang lebih besar, ya, daripada masa tua. Kemudian bukan berarti masa tua tidak perlu belajar. Yang salah satu motivasi untuk kita yang tua untuk tetap belajar adalah para sahabat banyak yang belajar di usia tuanya. Ada seorang alim bernama Al-Ais bin Abdus Salam. Dia salah seorang tokoh ahli ilmu dalam madhab Syafi'i. Al-Ais bin Abdus Salam itu dijuluki sebagai Sultanul Ulama, rajanya para ulama, karena kepiawaian dan keilmuannya yang besar, ya, yang dalam, sekaligus usianya yang sudah tua. Jadi Al-Ais bin Abdus Salam ini berpuluh-puluh tahun itu menghabiskan waktu untuk belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu gitu, ya, itu tanya tetangga kosnya dia, gitu istilahnya begitu. Itu tanya kepada dia tentang masalah darah haid. Dia nggak bisa jawab. Ya, dia arahkan kepada seorang alim di negeri itu yang mengajarkan ilmu fikih untuk bertanya kepadanya. Maka Al-Ais ini di usia yang sudah tua kala itu, kan nggak salah usia sudah 40-an lebih mungkin, ya. Beliau kala itu berpikir, saya ini puluhan tahun belajar ilmu kalam, ditanya masalah darah wanita haid ini,
Itu saja saya nggak ngerti, nggak bisa jawab. Berarti ilmu yang selama ini puluhan tahun saya pelajari nggak ada manfaatnya. Maka akhirnya dia banting setir. Di usia tuanya itu dia mulai belajar ilmu agama, mulai mengambil metode yang tepat dalam belajar. Maka tidak membutuhkan waktu yang lama, beliau kemudian menonjol dalam ilmu agama ini sampai kemudian mendapat gelar Sultanul Ulama. Itu menunjukkan bahwa masa tua tidak menghalangi seseorang itu dalam belajar. Bahkan ada pernyataan para ulama itu apa? Boleh badan tua asal apa? Semangat tetap muda. Tapi ini dalam hal yang baik, dalam ilmu agama, bukan apa? Dalam hal-hal yang lain. Kalau kita ini bedanya salah penempatan gitu. Kita ini merasa muda dalam hal yang lain gitu. Tapi merasa tua ketika apa? Dihadapkan pada perkara-perkara menuntut ilmu. Kadang kita ini mengesankan jadi orang bijaksana. Sudah yang muda-muda dulu saja, monggo. Dalam belajar. Yang tua-tua belakang lah, ini yang support saja. Nah, itu tidak demikian kalau generasi para salaf dalam belajar. Mereka apa? Berlomba-lomba. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah sudah tua, sudah memiliki kedudukan sebagai seorang alim besar, itu tetap ikut berlari-lari mengejar ya, para ulama-ulama yang bisa dirujuk ilmunya itu bersama para pemuda-pemuda dan para penuntut ilmu yang pemula. Ketika ditanya, wahai Imam Ahmad, Anda sudah mencapai derajat seperti ini kok tetap belajar seperti itu? Maka beliau mengatakan, ma'al mahbara ilal makbara, saya akan bawa alat-alat tulis saya ini untuk selalu belajar sampai saya ini mati dan dikuburkan di dalam kuburan ya. Artinya apa? Belajar sampai mati. Saya dulu pernah memiliki murid usianya 60-an tahun lebih, Pak. Belajar bahasa Arab, bayangkan. Setiap kali kita sampaikan begini, kita tanya, kita coba apakah paham Bapak ini, ternyata nggak paham. Beliau selalu mengatakan, saya mohon maaf Ustaz, selama saya belajar ini tidak ada yang saya paham, tidak ada yang bisa saya paham. Nah, terus Bapak kok termotivasi untuk tidak pernah absen belajar? Iya, supaya saya dapat pahala. Masya Allah. Ya lebih baiklah daripada apa? Tidak sama sekali. Tapi Masya Allah semangatnya luar biasa. Nah, prinsip yang ke-8 yaitu luzumut ta'anni fi talabi wa tarkil ajalah. Bertahap dan tidak tergesa-gesa ya. At-ta'anni itu pelan-pelan gitu ya, alon-alon kalau bahasa kita ini, pelan-pelan dalam belajar, maksudnya bertahap ya, jangan tergesa-gesa. Misalnya karena saking semangat ya, kita ini pengen melahap semua ilmu ya. Padahal terkadang semangat tidak sesuai dengan kemampuan kan gitu ya. Nah, maka wajib bagi seseorang itu untuk bertahap. Dan ini manhajnya para sahabat ketika belajar ilmu agama bersama Rasul. Para sahabat itu Pak memiliki ilmu yang luas, itu bukan kemudian ya seperti daurah begini bersama Rasul sehari selesai sudah jadi alim gitu. Ini. Tapi bertahap. Makanya kemudian diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal 'amala bihinna. Kata Abdullah bin Mas'ud, dulu ya, salah seorang dari kami ketika belajar itu, kami belajarnya itu 10 ayat dari Al-Quran, tidak lebih daripada itu, sampai kami memahami tentang makna kandungan 10 ayat tersebut dan bagaimana cara mengamalkannya. Kan sedikit Pak ya, 10 ayat, dan itu pun tidak setiap hari. 10 ayat itu mungkin ya beberapa hari baru dipahami oleh para sahabat dan kemudian bisa diamalkan, baru naik 10 ayat berikutnya. Bahkan pernah kami dapati Umar bin Khattab itu mengkhatamkan belajar surat Al-Baqarah itu beberapa tahun. Ini menunjukkan bahwa mereka dalam menuntut ilmu itu sedikit demi sedikit bertahap. Bahkan Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama ahlul hadis yang terkenal, beliau itu mengatakan, innama jama'na hadzal ilma bil hadis wal haditsaini wal mas'alah wal mas'alataini. Ya, sesungguhnya kita ini mengumpulkan ilmu agama ini
itu mulai dari satu hadis dan dua hadis, satu masalah, dua masalah, jadi sedikit-sedikit, tidak kemudian dalam jumlah yang banyak. Meskipun ya sah-sah saja seseorang kalau dia memiliki semangat dan kemampuan untuk meraup banyak ilmu, maka dia maksimalkan kemampuannya untuk meraih banyak ilmu. Akan tetapi kebanyakan manusia tentu melalui tahapan-tahapan di dalam meraih ilmu yang banyak, dan tidak perlu tergesa-gesa. Kalau memang hari ini belum bisa dipahami, mungkin besok bisa paham, diulang lagi. Disebutkan di sini ya, ilmu itu diraih bukan dalam satu waktu sekaligus, karena hati tidak akan mampu untuk itu, sebab ilmu memiliki bobot yang berat, sebagaimana batu terasa berat di tangan orang yang membawanya. Hari ini memperoleh setitik, besok juga setitik dari ilmu-ilmu pilihan yang terus dicari. Dengan itulah seseorang bisa meraih ilmu. Sungguh banjir itu merupakan kumpulan dari tetesan-tetesan air ya. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting mudawamah, yang penting terus menerus dipelajari. Barang siapa mengkaji kitab-kitab besar sebelum waktunya, bisa jadi ia membahayakan agamanya, juga telah melanggar aturan yang benar dalam belajar, bahkan bisa berakibat pada hilangnya ilmu. Jadi membahayakan agama dan melanggar aturan yang benar ini karena terkadang seseorang itu melompati sesuatu yang seharusnya dia lalui, sehingga yang terjadi ketika dia langsung merujuk kepada kitab-kitab besar, sedangkan dasar-dasar ilmu untuk mengantarkan dia kepada memahami kitab-kitab besar itu tidak dia lalui, maka yang terjadi dia mengalami kebuntuan. Ternyata belajar ilmu agama ini angel, sulit dipahami. Seperti ini, ada banyak istilah-istilah yang tidak diketahui. Akhirnya yang terjadi hilangnya ilmu. Maksudnya semangat kita hilang, dan pada akhirnya kita pun berhenti, tidak lagi mempelajari ilmu agama. Kalau seandainya kita ini bertahap ya, mengambil ilmu itu sedikit demi sedikit melalui dasar-dasarnya ya, sampai kemudian naik levelnya terus begitu ya, maka di situ kita akan bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu yang besar. Disebutkan di sini ada kaitannya dengan tahapan pemula dan tahapan lanjutan ya. Tahapan pemula adalah berusaha untuk mempelajari matan-matan ringkas, dipelajari ya, dihafal dengan dipahami gitu ya. Nah, baru kemudian tingkat lanjutannya adalah memulai kepada kitab-kitab yang lebih tebal ya. Mungkin syarah-syarahnya dari matan tersebut lebih lanjut gitu ya, mulai dari yang level 1 mungkin sampai level yang berikutnya. Nah, ini akan mendatangkan kemanfaatan ya. Jadi bagi yang bertahap, dia akan mendapat manfaat dari mempelajari ilmu yang dengan cara yang seperti ini ya. Seseorang tidak akan mendapatkan manfaat dari mempelajari kitab-kitab tebal jika melanggar aturan belajar dan berakibat hilangnya ilmu. Dengan dengan langsung lompat tanpa melewati tangga-tangga yang harus dilaluinya. Nah, kemudian prinsip yang ke-9. Prinsip yang ke-9 adalah sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Kita tahu bahwasanya berinteraksi dengan ilmu itu adalah bagian daripada ibadah, dan ibadah akan bisa menjadi sempurna dengan adanya kesabaran ya, karena yang namanya syaitan dan hawa nafsu manusia tentu tidak akan pernah ridho untuk diajak kepada ketaatan kepada Allah. Maka tentunya kita akan mendapatkan berbagai macam godaan di dalam hal ini. Betapa banyak orang itu belajar ilmu ya, pada akhirnya berguguran, terutama belajar bahasa Arab. Kalau ada pelajaran bahasa Arab di satu masjid atau di satu kelas itu ya, yang daftar 50 orang, berjalan 1 minggu. Katakanlah 1 minggu itu 3 kali sehari, 3 kali seminggu gitu, atau 2 kali seminggu. Ternyata merasa berat, akhirnya yang tersisa 15 orang. 15 orang ternyata ya, 1 jilid kitab habis pula jumlah orang. Jadi sabar ini diperlukan. Hal terpenting yang bisa diandalkan dalam proses mengejar cita-cita yang tinggi adalah memaksa diri untuk bersabar. Ini dalam semua hal, Pak.
kita ini mau meraih cita-cita dunia atau cita-cita akhirat itu mesti butuh kesabaran, butuh sabar kokoh, ya, butuh sabar. Ya, namun kesabaran ini tentu bukan sebuah hal yang mudah. Makanya kemudian Allah memberikan balasan pahala bagi orang yang sabar itu dengan pahala yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi balasan orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa hisab. Karena sabar itu berat, ya, sabar itu berat. Namun sabar ini adalah salah satu wujud pembuktian kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana salah seorang sahabat pernah ditanya tentang kedudukan, pernah menjelaskan tentang kedudukan sabar atas iman. Ya. As-sabru 'alal iman, ya, karra'si 'alal badan. Manzilatus sabri 'alal iman, kedudukan sabar bagi iman itu seperti kedudukan kepala bagi badan. Artinya begini, orang kalau punya iman pasti punya kesabaran. Orang kalau kuat keimanannya akan sabarnya lebih kuat. Kalau orang itu lemah keimanannya, sabarnya pas-pasan. Sabarnya juga kurang. Ya, sehingga manakala seseorang itu semakin besar kesabarannya, maka menunjukkan juga semakin kuat keimanannya. Ya, jadi mengejar cita-cita tinggi, baik itu urusan dunia maupun akhirat, semuanya membutuhkan sabar. Tidak ada kita dapati di dalam kehidupan dunia kita ini orang yang sukses dalam seluruh urusannya itu tidak didapati dalam perjalanan hidupnya itu ada yang namanya kesabaran. Ya. Kita mesti mendapati, mesti ada sabar di situ, mesti ada perjuangan yang disertai dengan kesabaran. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah menegaskan, ilmu tidak akan didapatkan dengan fisik yang bersanteria. Ya. La yanalul ilma illa birahatil jism, ya. La yanalul ilma birahatil jism. Tidak akan apa? Diraih ilmu itu dengan bersantai-santai. Harus ada usaha, harus ada saharul layali, gitu ya. Begadang di tengah malam untuk mengulang-ulang, menghafal, membaca, mendengarkan, ya, tentang kaitannya dengan ilmu. Dengan kesabaran kebodohan bisa dihilangkan dan kenikmatan ilmu itu bisa dirasakan. Jadi seseorang itu Pak, mungkin awalnya belajar ilmu agama itu berat, tapi ketika terus ya sabar membersamainya dalam menuntut ilmu, maka sampai pada titik di mana dia merasakan kelezatannya. Merasakan kelezatan. Kalau sudah merasakan kelezatannya, maka sabar pun akan dirasakan kelezatannya di dalam menuntut ilmu. Dia akan sanggup untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan di dalam menuntut ilmu, ya, dengan apa? Merasakan kelezatannya. Nah, disebutkan di sini sabar dalam belajar itu adalah sabar dalam proses belajar. Dalam belajar berusaha untuk menghafalkan ilmu, memahami ilmu. Nah, ini butuh kesabaran. Sabar dalam menghadiri majelis ilmu, sabar duduk dengan waktu lama seperti sekarang ini kita belajar, gitu ya. Sabar dalam menunaikan hak-hak guru, sabar dalam memahamkan murid, ya, ketika mengajar, ya. Sabar dalam mengajar, sabar dalam memahamkan murid, dan sabar menghadapi tingkah laku dan kesalahan murid. Ada sebuah kisah yang luar biasa dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkaitan dengan memahamkan ilmu kepada guru, kepada muridnya. Ada salah satu muridnya ini yang lambat belajar, gitu ya. Lambat belajar. Ya, namanya adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ya, dia adalah salah satu muridnya Imam Syafi'i yang paling lambat dalam memahami ilmu. Pernah suatu ketika Imam Syafi'i menerangkan satu bab ilmu kepada murid-muridnya. Ya. Semua murid-muridnya paham kecuali satu, Ar-Rabi' bin Sulaiman ini. Setiap kali, ya, diulang lagi sama Imam Syafi'i, Ar-Rabi' tetap belum memahami. Fahimtum ma fahimna.
gitu. Saya nggak paham. Itu diulang terus sama Imam Syafi'i kurang lebih 39 kali ya, diulang pelajaran itu. Bayangkan sabar Imam Syafi'i ya. Mungkin kalau saya dan jenengan kalau ngajari anak atau ngajari siapa gitu yang nggak paham, ya wis lah belajar dhewe. Sekali dua kali wis cul wis gitu. Belajar sendiri saja. Ini dai 39 kali. Sampai akhirnya Rabi' sendiri merasa malu. Yang lainnya sudah paham kok, saya diulangi berkali-kali berulang-ulang tidak paham. Akhirnya Rabi' ini sedikit demi sedikit mundur ya. Melarikan diri dari majelisnya Imam Syafi'i. Nah, ketika itu ternyata di malam hari rumahnya Rabi' ini diketok pintu oleh seseorang. Ya. Maka Rabi' mengatakan, siapa? Muhammad bin Idris. Dia berpikir Muhammad bin Idris di kota ini nggak ada yang lain kecuali Imam Syafi'i gurunya. Ini dibukakan pintu, ternyata benar gurunya datang. Jadi Imam Syafi'i itu tahu betul bahwasanya Rabi' kala tadi meninggalkan majelisnya itu karena apa? Karena malu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ibaratnya kalau bahasa kita itu sudah sekarang ini antara kamu sama saya saja, tak privati kamu gitu. Ayo belajar sama saya, diajarkan ya. Karena namanya privat itu kadang kan lebih bisa paham sebetulnya, lebih bisa fokus daripada belajar bareng-bareng. Ternyata Rabi' ini nggak paham betul, memang nggak bisa gitu. Maka akhirnya Imam Syafi'i mengatakan kepada Rabi', inilah yang aku mampu dari mengajar. Ya, saya mohon maaf, bayangkan gurunya mohon maaf ya. Ini luar biasa adabnya Imam Syafi'i ini. Makanya Imam Syafi'i ini ilmunya itu benar-benar dijaga betul sama murid-muridnya. Sampai sekarang itu kalau antum mau belajar ilmu fikih, salah satu madhab terbesar ilmu fikih itu adalah madhab Syafi'i. Karena ilmunya Syafi'i ini benar-benar diperhatikan oleh murid-muridnya. Loyalitas murid-muridnya kepada Imam Syafi'i dan penerus-penerusnya kepada madhab Syafi'i ini sangat besar. Sehingga disusun kitab-kitab yang disusun melalui madhab atau dengan madhab Syafi'i. Ya, karena memang demikian Imam Syafi'i ini kepada ilmu. Diprivati Rabi' tetap gak paham. Akhirnya dia mengatakan, muridku ya sebatas inilah kemampuanku untuk mengajarimu. Ya, jadi saya mohon maaf gitu ya. Saya nggak mampu lagi untuk memahamkan engkau. Yang bisa kau lakukan saat ini adalah engkau berdoa saja, mohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, agar supaya Allah mengkaruniakan pemahaman kepadamu. Ya. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya ilmu itu bisa aku ajarkan seperti menyuapi makan seseorang itu sesendok demi sesendok, saya suapi kamu sesendok demi sesendok ini. Ya. Kalau seandainya mengajarkan ilmu itu seperti ngasih makan anak-anak kita, Pak, sak sendok mangan, enak gitu ya. Tetap dilakukan oleh Imam Syafi'i, tapi ternyata tidak demikian. Ya, maka pada akhirnya Rabi' bin Sulaiman berdoa mohon kepada Allah, ya, bersabar terus dalam menuntut ilmu sampai pada akhirnya Rabi' bin Sulaiman ini termasuk ya salah satu daripada ulama besar mazhab Syafi'i. Ya. Termasuk riwayat yang disampaikannya dalam hal kaitannya dengan mazhab Syafi'i termasuk yang mu'tamad, yang menjadi pegangan bagi Asy-Syafi'iyah setelah beliau. Jadi sabar dalam belajar dan mengajar ini adalah termasuk dari ya, kiat untuk mencapai keberhasilan untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian terakhir yang ke-10, yaitu senantiasa menjaga adab di dalam ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tingginya adab seseorang adalah pertanda kebahagiaan dan keberuntungannya, sedangkan minimnya adab adalah alamat kemalangan dan kegagalannya. Sarana terbesar untuk mendapatkan kebaikan duniawi dan ukhrawi adalah adab. Sebaliknya penghalang terbesar dari kebaikan duniawi dan ukhrawi adalah minimnya adab. Orang itu, Pak, kalau punya adab, meskipun dia jahil, bukan orang yang ahli ilmu misalnya, atau bukan penuntut ilmu sekalipun, maka dia akan memiliki nilai di tengah-tengah manusia. Ya. Orang itu tahu unggah-ungguh istilahnya bahasa gitu ya, sopan santun, kemudian mengetahui adab-adab yang sesuai dengan sunnah, meskipun dia bukan orang yang alim, bukan orang yang memiliki penguasaan ilmu yang dalam,
itu dia akan menjadi orang yang terhormat ya, di tengah manusia, hatta di tengah para penuntut ilmu sekali. Tapi kalau orang itu berilmu tapi tidak beradab, maka dia dianggap sebagai orang yang tidak berilmu. Nah, sehingga adab ini sangat penting bagi para penuntut ilmu untuk dijaga. Apalagi seseorang itu memiliki ilmu, tentunya apa? Ilmu yang ada pada dirinya itu harus dia jaga dengan adanya adab-adab yang dilakukan olehnya. Orang yang layak mendapatkan ilmu adalah yang menghiasi dirinya dengan adab, baik itu adab personal, adab saat menghadiri pelajaran, adab kepada guru, maupun adab terhadap teman. Nah, jadi diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin bahwa ketika seseorang itu beradab, maka orang yang berilmu itu akan merasa bahwa orang yang beradab ini layak untuk diberikan ilmu kepadanya, karena orang yang paling bisa menjaga ilmu orang yang beradab. Tapi kalau ada orang mungkin cerdas, kemampuan dalam memahami itu cepat, tapi nggak beradab, maka orang yang alim atau seorang guru yang memiliki ilmu itu enggan untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang yang tidak beradab, karena tampak pada dirinya ya meremehkan ilmu ya, tampak pada dirinya ketiadaan adab yang membuat dia pada akhirnya ya tidak bisa menjaga ilmu yang nantinya akan diajarkan kepadanya ya, sehingga tidak layak bagi orang yang tidak beradab untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan ada para ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilma, dengan adab itulah engkau bisa memahami ilmu. Nah, adab yang seharusnya atau selayaknya dijaga oleh penuntut ilmu adalah yang pertama adab terhadap diri sendiri. Di antaranya dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjaga kesolehan ya pribadinya, baik dalam keadaan zahir maupun batinnya. Kemudian adab menghadiri majelis ilmu ya, duduk di majelis ilmu ini sangat berbeda dengan duduk di majelis selainnya ya, karena di majelis ilmu ini bukan hanya kita yang hadir, para malaikat pun juga hadir ya, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai majelis seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ya senantiasa bermajelis dengan majelis yang demikian ya, sehingga tentu majelis ilmu ini diperlukan adanya adab untuk menghadiri dan mendatanginya. Kemudian adab kepada guru ya, adab kepada guru ya, jadi memuliakan guru dan menghormatinya, kemudian berusaha untuk mendoakan kebaikan bagi guru dan seterusnya dari adab-adab kepada guru. Ini diperlukan agar supaya ya seseorang itu mengagungkan ilmu, karena ketika seseorang itu mengagungkan ilmu maka tentu dia akan memuliakan para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu. Kemudian adab kepada sesama teman ya, ini juga diterangkan di dalam kitab-kitab adab yang tentunya apabila diterangkan di sini secara detail tentu tidak mencukupi waktunya. Tapi intinya di sini berusaha menjaga adab di dalam menuntut ilmu adalah perkara yang penting yang akan mengantarkan seseorang untuk meraih ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk prinsip 11 sampai 20 kita akan dengarkan nanti dari Ustazuna Fajar Hafizahullah untuk menyampaikannya. Ini ada tersisa kurang lebih 11 menit ya. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin saya yang tanya, silakan antum pilih. Jadi kalau antum tidak bertanya maka saya pasti akan bertanya. Kalau antum bertanya maka membuat saya tidak bertanya. Silakan, mau yang bertanya atau yang ditanya nanti insya Allah dapat hadiah. Ini ada berapa Ustaz hadiahnya? Cuma 5 lah. Oh nanti jatahnya Ustaz Fajar 5 ya. Nah, ada pertanyaan sebelum saya tanya? Boleh. Tidak ada. Iya silakan. Bisa pakai ini ya.
Iya. Kita didik, kita arahkan ke pondok agar mereka itu bisa beragama. Tapi di antara beberapa anak itu kita lihat ada potensi untuk bidang lain misalnya, seperti kayak bidang teknologi atau kedokteran. Apakah sebaiknya kita kembangkan potensinya atau tetap ke ilmu agama? Iya, sebetulnya hal yang seperti ini tidak perlu dibenturkan ya, karena belajar ilmu agama itu bukan dengan tujuan untuk jadi ustadz nantinya gitu ya. Ada sebagian orang itu cara berpikirnya demikian. Kamu belajar ilmu agama supaya nanti ya kamu jadi ustadz misalnya gitu. Enggak. Tapi ilmu agama ini akan memberikan manfaat bagi kehidupan anak-anak kita nanti ya, terutama di masa yang akan datang. Sehingga memondokkan anak-anak ke dalam pondok pesantren yang baik gitu ya, itu tujuannya adalah untuk membekali kebutuhan ilmu agama yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Itu salah satu motivasi yang harus kita tanamkan pada diri kita ketika kita mengantarkan anak-anak kita kepada pondok pesantren. Adapun kalau misalnya anak kita ini memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu dan dia memiliki kecenderungan untuk itu, ya tidak perlu untuk dihalangi ya, silakan saja untuk mengembangkannya selama itu bukan perkara yang haram ya. Misalnya anak saya ini kok pinter utak-atik HP gitu ya, HP api-api diprotoli jadi rusak ya, tapi ternyata bisa dikembalikan lagi misalnya gitu ya, oh berarti anak ini memang pinter dalam dunia teknologi misalnya gitu ya. Nah, maka tidak masalah untuk dikembangkan ya, dikembangkan kemampuan dia di dalam hal teknologi. Tapi memondokkan anak ini bukan tujuannya untuk supaya jadi ustadz anak kita ini, tapi untuk membekali ilmu agama yang cukup baginya ya, sehingga nanti di waktu yang lain misalnya, atau cari pondok pesantren yang mungkin mendukung ya, atau ada skill-skill yang dikembangkan di pondok pesantren tersebut yang sesuai dengan bakat dan minat anak kita, sehingga ilmu agama didapat, skill yang dicenderungi oleh anak kita ini juga insya Allah juga kita dapatkan dari pondok yang mendidik anak kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan alhamdulillah sekarang ini ada beberapa pondok pesantren yang modelnya begitu, menyesuaikan fitrahnya si anak, istilahnya gitu ya, berbasis fitrah istilah ya, bahwa anak kita kecenderungannya itu suka dagang misalnya, nanti diajari gimana dagang yang benar, tapi ya tetap ngaji, tetap ada hafalan Quran, tetap ada hafalan hadis, tetap dibina ilmu dan agamanya gitu ya. Ya, sehingga dia nanti keluar itu mendapat dua kebaikan sekaligus. Alhamdulillah sekarang sudah mulai beberapa lembaga-lembaga pendidikan sunnah ini mulai tidak memungkiri hal itu ya, sehingga mulai memberikan fasilitas-fasilitas agar anak itu tidak hanya terbekali ilmu agama dengan baik, tapi juga dibekali skill kehidupan agar supaya ya tetap mendapatkan kemanfaatan dari keterampilannya tersebut dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu dibenturkan gitu ya, tidak perlu dibenturkan. Kalau misalnya si anak itu pada akhirnya tidak memungkinkan untuk dipondokkan, alhamdulillah sekarang banyak lembaga pendidikan yang dibuat oleh asatidzah kita ini yang tidak harus mondok gitu ya, yang tidak harus mondok, sehingga itu juga bisa menjadi alternatif untuk anak-anak kita tetap agar bisa belajar ilmu agama yang cukup bagi kehidupan mereka. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Fadhal. Barakallahu fikum. Dapat satu. Ada pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Iya. Monggo Pak. Amin. Ibu-ibu kalau mau bertanya mungkin pakai tulisan ya. Sekarang ini kami yang usianya sudah tidak muda lagi dan tidak pernah mengenyam pendidikan pokok. Kemudian ilmu yang kita miliki juga sangat minim atau pas-pasan. Padahal kita sangat membutuhkan paham terhadap ilmu akidah,
Kemudian kita juga butuh bikin ibadah untuk keseharian kita, dan terutama misalkan tentang sholat. Untuk mencapai derajat kebutuhan yang tinggi mungkin kita membutuhkan belajar bahasa Arab. Jadi sepertinya itu banyak sekali yang kita butuhkan, sehingga kita itu bingung juga memprioritaskan itu gimana Ustaz. Iya. Ya, jadi kalau bisa gitu ya, antum tentukan untuk kehidupan antum itu yang antum butuhkan sekarang ini apa. Yang jelas ilmu fardu ain jelas ya, seperti ilmu tauhid, ilmu fikih ibadah, ini jelas harus dipelajari. Adapun ilmu-ilmu yang lain, maka antum misalnya punya catatan, antum catat setelah ilmu fardu ain yang harus antum kuasai, ya minimal dasar-dasarnya ya, yang wajib, kadar yang wajib. Nah, maka nanti ada ilmu yang lain yang juga antum butuhkan, itu ilmu apa? Nah, antum tulis. Nah, setelah itu antum fokus saja kepada belajar ilmu-ilmu tersebut dengan mungkin menghadiri majelis-majelis yang diajarkan ilmu-ilmu tersebut. Dan sekarang sarana untuk belajar banyak. Kalau kita tidak mendapati majelis ilmu yang semacam itu di sekitar kita, kita bisa mungkin menggunakan media internet untuk belajar ilmu-ilmu yang sudah kita list itu sebagai ilmu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ya. Dengan tentunya apa? Secara mendasar ya, secara mendasar. Dan kalau kita merasa berat, maka kita hanya mengambil kadar wajibnya tadi. Misalnya ya, kadar wajib kita ini untuk memahami iman kepada rukun iman yang 6 itu bagaimana. Nah, itu kita pelajari. Iman kepada Allah itu berarti kita wajib mengimani keesaan zatnya Allah, kemudian mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, kita pelajari itu poin-poin yang pentingnya saja. Adapun yang kemudian yang jelimet-jelimet ditinggalkan dulu ya, ditinggalkan dulu ya. Kemudian misalnya kita ingin belajar fikih sholat misalnya, nah, mana yang kita butuhkan? Misalnya kita membutuhkan fikih sholat ini mengenai rukun, wajib, sama syarat-syarat sahnya misalnya. Ya kita pelajari itu. Termasuk untuk menghadirkan kekhusyuan, salah satunya adalah memahami bacaan sholat. Ya kita pelajari bacaan yang paling sering kita baca, itu yang paling tidak kita ketahui maknanya, kita ketahui artinya ya. Dan insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jika Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, kita akan berusaha menghadirkan daurah-daurah seperti ini, pembahasan singkat yang bisa kita selesaikan satu kitab para ulama, yang kita pilih ilmu-ilmu yang saya kira paling penting untuk kita pahami gitu ya, supaya pada akhirnya kita mendapat kemanfaatan belajar ini secara terstruktur dengan baik, dengan waktu yang tidak lama gitu. Karena kadang kalau kita ngaji itu setiap pekan sekali, itu kita nggak mengesankan, kita nggak sampai-sampai gitu kan, kita nggak sampai-sampai karena terlalu luas dan terlalu panjangnya pembahasan. Nah, tentunya di sini akan menjadi perkara yang berimbang manakala kita juga memiliki waktu-waktu khusus semacam ini untuk menyelesaikan satu kitab tertentu, untuk kita bisa mengambil pelajaran inti poinnya secara utuh, yang itu bisa memenuhi kebutuhan kita secara fardu ain ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menyelenggarakan kajian yang demikian bentuknya ya, sambil terus banyak berdoa, memohon kepada Allah agar Allah selalu membimbing kita untuk meraih ilmu yang kita butuhkan dan kita yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Bismillah. Saya pernah mengajak seseorang untuk ikut kajian, namun seseorang tersebut menolak dan mengatakan bahwa kalau dia mengetahui banyak ilmu agama kemudian tidak bisa mengamalkannya, maka akan berdosa. Maka lebih baik tidak tahu dan tidak berdosa. Bagaimana ini Ustaz? Ya, ini syubhatnya orang bodoh ini. Ya. Jadi begini Pak ya, Allah itu menurunkan syariat agama ini, menurunkan ilmu ini, itu tujuannya bukan untuk menyulitkan manusia, tapi untuk memberikan kelapangan ya. Manakala seseorang itu dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang benar ya, memotivasi diri untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari, maka taufik Allah itu akan menyertai orang-orang yang demikian ya. Semakin orang itu bertambah ilmunya, bukan semakin berat bebannya, enggak,
tapi semakin lapang hatinya. Orang yang paling lapang hatinya siapa? Siapa? Manusia paling lapang hatinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan hatimu, dadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nikmat kelapangan hati itu mendatangkan sekian banyak nikmat yang lainnya. Ya, mungkin ada ikhwah yang pernah datang kajian pas kita bahas tentang perkara-perkara yang mendatangkan kelapangan hati. Ya. Kita terangkan bahwa kenikmatan, salah satu kenikmatan terbesar yang Allah Ta'ala berikan, yang menghasilkan kenikmatan yang lain itu adalah kelapangan hati. Orang kalau punya kelapangan hati, dalam kondisi apapun dia diuji, itu hatinya tetap merasa tentram, tenang. Ya, ketika dia dalam kondisi ditimpa musibah, hatinya lapang sehingga mudah sabar. Ketika seseorang diuji dengan kenikmatan, hatinya lapang, akan mudah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi kelapangan hati termasuk kunci daripada kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bahkan sampai Ibnu Qayyim mengatakan, ya, keadaan kondisi lapangnya manusia di alam kuburnya itu sesuai dengan kondisi lapang hatinya kala dia hidup di dunia. Kalau Allah memberikan kelapangan hati yang demikian lapangnya, maka kelak di dalam kehidupan dia di dalam kubur itu juga akan mendapatkan kelapangan kubur yang dirasakannya kala itu. Nah, jadi untuk meraih kelapangan hati itu bagaimana? Dengan diantaranya menuntut ilmu agama Allah SWT. Allah akan memberikan taufik. Memang benar, kalau orang itu belajar ilmu agama, semakin banyak pengetahuan dia terhadap yang wajib, maka semakin banyak pula lah yang harus dia penuhi. Tapi jangan lupa, orang yang menyengaja untuk membuat dirinya bodoh di dalam agama ini, itu pun juga akan dituntut oleh Allah SWT. Sehingga mana yang selayaknya untuk kita pilih? Kalau kita belajar ilmu agama dengan niat yang benar, kita akan diberikan taufik oleh Allah, sehingga beban apapun yang Allah berikan kepada kita di dalam menjalankan agama, Allah mudahkan kita untuk menjalankannya. Dan setiap kita menjalankan praktek agama yang kita ketahui, akan melapangkan hati kita, membuat kita semakin tentram dan semakin bahagia dalam kehidupan ini. Dengan jalan yang kita tempuh karena sebab syubhat yang disampaikan tadi. Kalau semakin banyak pengetahuan kita kepada agama, maka tuntutan untuk mengamalkan agama semakin tinggi dan semakin besar. Pada akhirnya kita membodohkan diri kita dengan sengaja, dan ini kelak akan dihisab oleh Allah, kesengajaan kita dalam bodoh terhadap agama, dan kita akan mendapatkan kesempitan hidup. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, diantaranya dari agama Allah SWT, dari ilmu agama, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan mendapati kehidupannya dalam keadaan sempit. Ya. Nah, silakan, ini buku untuk yang bertanya tadi. Saya kira cukup ya. Mohon maaf, ini ada sisa 3, nanti saya berikan untuk sesinya Ustaz Fajar. Jadi ada berapa tempat? Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk sesi yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.